Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian teras dan halamannya ini hanya terdapat dua rak ini ya. Dua rak yang dicat dengan warna putih. Dan untuk tanaman hiasnya juga terlihat pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan penataannya juga cukup rapi ya. Ini ditaruh pada bagian pojok halaman sini. Meski hanya beberapa tanaman hias saja yang ditaruh pada bagian sini ya, namun koleksinya cukup bervariasi sekali. Dari tanaman hias begonia, ada epicea, ada keladi, dan juga ada tanaman hias aglonema. Dan keadaan halamannya ya, keadaan halamannya juga terlihat bersih. Hampir tidak ada sampah pada bagian sisi sini. Nah, langsung saja ya, saya mereview satu persatu jenis tanaman hiasnya dan nantinya sang pemilik ini atau beliaunya itu menggunakan media tanam apa untuk menanam tanaman hiasnya. Di sini saya memulainya pada bagian tanaman hias yang berada di rak ini. Di sini ada tanaman hias begonia marmaduke. Di sini terlihat cukup cantik pada bagian sini ya, padahal ini berada di bagian halaman luar. Namun keadaannya juga di sini agak teduh ya, agak teduh karena memang selain memiliki satu antena ini juga pada bagian sampingnya di situ ada pohon salak. Jadi setidaknya bisa menjadikan naungan pada tanaman-tanaman hias tersebut. Kemudian juga ada katedral, begonia marmaduke dan moscarpe di sini. Satu rak ini hanya khusus meletakkan tanaman-tanaman hias begonia. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias lili. Ini memiliki bunga yang warna putih, ini cantik sekali ya. Dan memang untuk menjadikan daun dari tanaman hias lili ini agar memang memiliki warna yang hijau segar, ini alangkah baiknya memang penempatan berada di area yang benar teduh ya, benar-benar teduh. Dan hanya beberapa saat saja ketika terkena pancaran matahari agar daunnya tetap memiliki warna yang hijau, benar-benar hijau ya, hijau segar. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias pes lili variegata dan hampir sama seperti tanaman hias lili. Tanaman hias ini yang variegata ini juga karena memiliki daun yang warna putih, yang variegata seperti ini biasanya kalau terkena hujan dan panas, ini makanya dampak daunnya ini akan seperti ini. Karena tekstur ataupun ketebalan variegata dengan yang biasa, yang hijau, itu berbeda sekali ya, sangat tebal yang warna hijau. Sehingga memudahkan ketika tanaman yang variegata ya, itu terkena hujan dan panas, itu dampaknya seperti ini. Sayang sekali ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada aglonema bicroy. Di sini ada sekitar 6. Dan keberadaannya juga terlihat subur ya. Di sini penggunaan media tanamnya ada sekam mentah yang dicampur dengan tanah. Nah, bagaimana melakukan peremajaan terhadap tanaman hias aglonema ketika sudah memiliki batang yang seperti ini alangkah baiknya dipangkas pada bagian sisi sini ya. Pada bagian pangkal ini dipangkas. Karena apabila tidak dilakukan pemangkasan, maka pada bagian batang yang ini akan sia-sia sekali dan sama sekali tidak akan memunculkan tunas baru. Malah yang terjadi akan menjadi kurus ya. Namun ketika masih keadaannya seperti ini masih cukup aman ya. Tapi ketika sudah menjulang tinggi seperti ini, tidak ada daun dan ini juga banyak sekali mata tunasnya, ketika ini tidak di-split, tidak dipotong, maka ini akan sia-sia sekali, tidak akan memunculkan tunas baru. Namun ketika dilakukan penyeplitan pada bagian pangkal ini ya, pangkal batang ini akan cepat sekali untuk memunculkan tunas-tunas yang baru. Dan kemudian pada bagian sisi bawahnya di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias ya. Ada pes lili variegata,
kemudian ada peperomia watermelon, dan bagaimana juga menjadikan tanaman hias peperomia watermelon ini menjadi tanaman hias yang bisa tumbuh dengan subur, memiliki daun yang rimbun. Ini alangkah baiknya ketika mulai muncul bunga-bunga yang seperti ini alangkah baiknya dipangkas. Karena ini sama sekali tidak berguna pada bunga ini ya, bunga peperomia watermelon ini sama sekali tidak berguna pada tanaman ini. Karena ini sebagai penghambat memunculkan daun-daun baru. Dan ketika sudah mulai ada yang agak tua ya, menguning-menguning seperti ini juga alangkah baiknya dibudidayakan kembali ya. Kemudian juga ada red carpet, ada begonia tiger cup, kemudian juga ada keladi tikus ya, ada keladi tikus. Ini bermutasinya 2 atau mungkin untuk daun yang baru biasanya akan seperti ini ya, var-cone, tapi kemudian akan menjadi var putih ini. Kemudian juga ada begonia tiger cup, juga ada bromelia cryptanthus. Dan ada beberapa jenis tanaman hias. Ini juga ada calathea, ada tusuk konde, juga ada lidah katak. Dan memang ketika di desa ya, di desa sudah memiliki tanaman-tanaman hias yang seperti ini sudah juara banget ya. Sudah cukup banyak koleksi tanaman hias yang ditanam, karena masyarakat desa, animo masyarakat desa untuk memiliki beberapa jenis tanaman hias saja itu sudah sangat beruntung ya. Karena terkadang mereka untuk menanamnya tanaman hias itu seadanya, hanya untuk menjadikan pada bagian halamannya itu terlihat asri. Dan kemudian saya bakalan berpindah ke bagian yang satunya. Di situ terlihat sekali bahwa tanaman keladinya itu tumbuh dengan sangat baik untuk keladinya ya. Dan beberapa tanaman hias lainnya seperti begonia dan ada epicea juga. Di sini ada tanaman hias keladi bercak darah. Ini memiliki warna yang sangat bagus sekali dan terlihat sekali batangnya juga terlihat sangat kokoh. Dan untuk media tanam yang digunakan di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan untuk menjadikan tanaman hias keladi ini berbatang kokoh ya, ini jangan sering dibongkar ya. Meskipun nanti mengalami pada masa-masa dorman, itu dibiarkan saja, karena pada akhirnya juga akan memunculkan tunas-tunas yang lebih baik lagi dan lebih bagus. Dan kemudian di sini juga ada tanaman keladi keris ya. Nah, salah satu tanaman yang lagi menjadi favorit saat ini di desa, karena memang keberadaannya ataupun cara pertumbuhannya itu benar-benar cantik sekali. Sekarang lagi banyak sekali diminati untuk keladi keris ini. Kemudian juga ada tanaman hias yang flamingo ya, lipstick flamingo. Ini daunnya nggak begitu bulat ya, agak lonjong. Namun memang perbedaannya dengan lipstick, ini bagian daunnya ini lebih klimis ya, lebih mengkilap. Dan kemudian juga ada tanaman hias epicea, ini cantik banget. Dan bagaimana juga menjadikan tanaman hias epicea ini selalu cantik, alangkah baiknya ketika sudah memulai memunculkan banyak juntayan ini ataupun sulur-sulur ini, dan pada bagian indukannya udah mulai terlihat kering ya biasanya ya untuk epicea ya. Ini alangkah baiknya dipangkas. Karena apa? Pembagian nutrisi itu akan terbagi menjadi lebih banyak ya, dan ini juga bisa dibudidayakan kembali, karena untuk jenis tanaman hias epicea ini sangat mudah sekali untuk dibudidayakan ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias begonia angel wing ya, angel wing. Ini warna merah marunnya ini bagus banget. Kemudian juga ada tanaman hias escargot keong. Juga ada tanaman hias aglonema cosin. Kemudian di sini juga ada tanaman hias red chili ya, begonia red chili. Kemudian di sini ada ruby Venus ya, ruby Venus. Kemudian di sini juga ada tanaman hias begonia. Ini cantik sekali. Untuk ID-nya saya sama sekali belum tahu ya. Namun untuk jenis tanaman hias begonia yang hampir seperti ini kadang dinamakan lebih ke bintang ya, Namun untuk jenis-jenis yang semacam ini dan juga ini masuknya ke angel wing.
Keren banget ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias. Ini ada keladi Miriani. Namun ini sepertinya bermutasi kayak ke redbone ya, kayak ke redbone karena memang pengaruh cahaya matahari. Karena ini berada di bagian ini, rumahnya secara kebetulan menghadap ke arah barat. Jadi saat pagi ini terkena cahaya matahari secara full ya pada bagian sini. Dan kemudian juga ada tanaman hias selain Wharton. Kemudian ada tanaman hias keladi baret. Dan kemudian juga ada tanaman hias di sini, ada keladi gingerland. Di sini cantik banget ya, cantik banget. Memang ya, untuk menjadikan tanaman hias keladi agar tumbuh subur, benar-benar subur seperti ini, jangan lakukan pembongkaran ya, jangan lakukan pembongkaran kecuali ketika mau diperbanyak ataupun dibudidayakan. Namun ketika mau dijadikan sebagai hiasan saja di rumah, itu alangkah baiknya jangan lakukan pembongkaran ya, agar bisa terlihat menjadi indah seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias keladi wayang. Ada juga yang sebutnya batik Soeharto ya. Juga ada tanaman hias begonia katedral. Dan juga ada tanaman hias anthurium cobra. Dan di sini juga ada tanaman hias keladi pink love. Dan pada bagian rak yang satunya di sini ada beberapa tanaman hias anggrek bulan dengan berbeda jenis warna bunganya ya. Ini cantik banget. Dan saya bakalan melihat pada bagian media tanamnya yang digunakan. Di sini penggunaan media tanamnya di sini ada serabut kelapa sama arang kayu ya. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias begonia yang silver wing, ada red chili juga. Cantik banget dan saya sangat menyukainya ya. Dan di sini saya bakalan melihat ya media tanam yang dipakai untuk tanaman hias begonia ini, karena benar-benar bagus sekali, benar-benar rimbun sekali dan cantik banget. Untuk awal penanaman sepertinya di situ hanya menggunakan tanah ya, kemudian pada bagian atasnya di situ dikasih sekam mentah. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias yang pada intinya ketika pada bagian halaman ataupun teras rumah itu terdapat tanaman hias ya, ataupun tanaman-tanaman lainnya, itu bisa menjadikan pandangan rumah itu menjadi lebih asri dan indah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.